Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PPD pertemuan ke-15 teori ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang growth untuk bagian yang kedua, yaitu edit, delete data, dan store procedure. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang koneksi, read, dan insert data. Ini tampilannya tetap sama ya untuk pertemuan hari ini, untuk video ini. Kemudian ini nanti akan saya tambahkan update data. Update data ini nanti teknisnya adalah kita klik yang bagian edit ya. Data mana yang mau kita edit, misalkan yang pertama ya kita klik di sini. Kalau mau edit yang data yang paling bawah adalah klik edit yang di sini. Nah, itu ya. Kemudian untuk hapus juga sama, cuma di sebelah kanannya. Kalau mau menghapus data yang baris ini berarti yang hapus klik link yang hapus yang di sini ya. Kalau mau yang dihapus yang di bawah, klik hapus yang di sini. Jadi ini mewakili baris masing-masing. Itu kemudian ini adalah teknisnya. Ya, ini klik. Ya, ketika ini saya sorot ya. Ini sebelum diklik ya, ini saya sorot. Nanti codingnya coding di apa namanya? Di editnya. Nanti hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Nanti di pojok kiri bawah itu akan ketika ini saya klik akan muncul ini ya link seperti ini. Ini kalau saya sorot yang di sini nanti yang muncul adalah yang 007. Nanti kalau saya klik yang di sini, saya arahkan pointer saya ke sini, nanti apa namanya? Yang muncul adalah 01. Jadi yang dikirim itu, yang ditampilkan itu yang baris yang kita sorot ya untuk NIM-nya. Di sini 1 CNPM ya. Nah, ini NIM-nya. NIM ini adalah field yang nanti saya kirim. Ya, ini itu sini. Nah, yang ini itu yang di sini. Gitu ya. Nah, untuk yang hapus juga sama, cuma ini mengarah ke hapus.php. Kalau ini tadi mengarah ke edit1.php. Jadi ini file yang mau kita tuju, kemudian kita CCP atau kita beri parameter tertentu gitu ya. Nah, gitu. Nah, buat apa ya nanti untuk menunjukkan kita mau mengubah baris yang mana atau kita mau menghapus baris yang mana gitu ya. Jadi ada where-nya ya, karena nanti yang kita hapus tidak semua, yang kita edit juga tidak semua, jadi yang tertentu. Jadi kita perlu mengirimkan parameter primary key-nya atau yang unik ya dari baris itu gitu ya. Berikutnya ini teknisnya. Setelah kita ketahui apa yang kita kirim, ketika nanti kita klik berarti kita nanti akan membuka file tertentu yang mau kita tuju dengan membawa parameter tertentu dengan nilai yang kita inginkan ya, yang kita mau edit tadi di baris yang keberapa. Yang mau kita hapus adalah yang baris yang ke berapa ya. Jadi itu yang mau kita kirimkan. Nanti langsung ini ketika tadi kita klik ya, nanti akan membuka file edit PHP dan membawa parameter yang tadi kita bawa di sini tadi, misalkan tadi 01, berarti nanti pada bagian ini akan ditangkap ya 01 di sini. Ketika ini misalkan ini tadi 01, nah ini misalkan ini ada 01, berarti nanti di sini 01 di get kemudian di apa namanya disimpan di variabel $nim. $nim nanti akan ditangkap di $SQL yang di bawahnya.
ya di sini, kemudian masuk ke query dan nanti masuk ke SQL, sehingga nanti kita akan menampilkan data mahasiswa di mana NIM-nya tadi yang kita kirimkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada form dengan metode post yang actionnya di edit satu aksi. Ini berarti setelah ini nanti kita menampilkan kita kirim ke edit aksi ya. Edit aksi nanti proses update ya. Jadi ini masih, kalau edit satu ini masih form yang kita isi data yang kita ingin mau ubah ya. Nah, gitu. Jadi fungsi edit 1.php ini adalah sebagai form ya, yang sebagai form yang tadi data yang kita minta ya, yang kita edit, yang mau kita edit itu kita tampung di form dulu ya, terus usernya diberi kesempatan untuk merubah. Nah, baru nanti setelah selesai merubah, nanti baru kita kirim dengan metode post ke edit aksi.php ya. Ya, sini adalah tampilannya. Input text ini sudah ada yang kita kirimkan, ditangkap tadi, ini $rim nama ya, $kode P. Kemudian jika ini isinya jk-nya itu L, maka tampil ini, jika tidak tampil yang selected perempuan. Nah, kemudian ini untuk menampilkan prodi yang dipilih, prodi yang di bawah ya. Nah, itu kemudian ini kelanjutannya di sebelah kanan ya. Ini untuk coding untuk menampilkan prodi yang di bawah. Kemudian ada button simpan perubahan, ini simpan ubah. Kemudian nanti jika NIM-nya tidak terdeteksi, berarti nanti akan muncul notif ini dan selesai. Nah, ini ya. Nah, ini alur dari aplikasinya. Ketika ini saya edit, ketika saya klik edit, nanti akan muncul ini ya, akan muncul form yang edit 1.php tadi itu ini ya. Nah, kemudian akan muncul langsung data yang mau kita edit ya, ini NPM atau NIM-nya, namanya, jenis kelaminnya, prodi yang di bawah ya, yang tadi miliknya Adi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita ubah ya, entah namanya, entah salah isi jenis kelaminnya atau salah isi prodinya, berarti nanti ini kita sesuaikan. Yang nggak boleh diubah tuh yang ini nggak boleh diubah nih. Ini biar nggak diubah, ini dikunci atau di enable-nya dimatikan biar nggak diubah ya. Nah, ini kalau sudah diubah, nanti kita klik simpan. Kemudian nanti akan mengirimkan NIM, nama, JK, prodi ya. Kemudian nanti saya pakai SQL untuk mengeksekusi perubahan. Ini adalah edit aksi ya ini. Kalau ini edit 1.php, kalau ini edit aksi. Edit aksinya itu isinya seperti ini. Nah, ini saya bikin store prosedur ya, dengan parameter NIM, nama, JK, kode P. Mengapa kok NIM dikirimkan nanti untuk where-nya? Jadi bukan untuk diubah tapi untuk where-nya. Nah, lebih jelasnya nanti ada di masuk underscore ubah yang isinya seperti ini. Update MAS set nama, jadi ini yang kita ubah ya, where NIM-nya A ini ya. Ini adalah isi struktur untuk masuk underscore ubah ya. Di sini A, B, C itu dari parameternya ini. A itu untuk NIM, B untuk nama, C untuk JK, D untuk kode prodi. Nah, ini makanya ini isinya ini. Nah, kalau isinya SB-nya, kalau di parameternya berarti NIM itu A, nama itu B, JK itu C, D itu kode B. Jadi sesuai urutan ini. Nah, di query-nya itu nggak urut ya, karena where itu A itu letaknya di paling belakang. Jadi ini tetap harus sesuai ya, nama untuk B, JK untuk C dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah untuk
mengeksekusi query-nya. Jika sudah sukses, nanti akan kembali lagi ke sini, ke ke indeks TPHP, ya. Kemudian jika gagal nanti akan ada notifnya. Jadi ini itu saya sesuaikan dulu ya. Ini aja ya. Jadi untuk edit 1.php itu ini ya. Kalau yang bawah ini coding yang hitam ini edit aksi .php. Nah, sedangkan yang ini itu indeks .php. Nah, gini ya. Jadi seperti itu alurnya ya. Nah, kemudian ini yang terakhir untuk yang delete itu untuk yang delete data ya. Ini sama tapi lebih simpel yang delete karena saya tidak memberikan notif, langsung saya hapus ya. Ini indeksnya. Kemudian ketika ini saya klik, nanti ini kalau ini saya sorot dulu, nanti di pojok kiri bawah itu akan muncul ini, menandakan kalau kita mau menuju ke hapus .php dengan yang kita bawa adalah NIM yang kita mau hapus yang mana ya. Kalau saya letaknya di sini nanti 01, kalau saya letaknya di sini nanti 07 ya, membuka file hapus .php dan membuka parameter dengan NIM 01 ya. Ini hapus .php-nya itu yang ini ya. Bentar. Ini hapus .php. Nah ini isinya tuh ini. Pertama kita tangkap NIM-nya tadi 01 yang tadi dikirimkan lewat link, tangkap kemudian dimasukkan ke $NIM, ke NIM-nya tadi yang akan saya masukkan ke MySQL query kalau MS hapus ya. Ini adalah store prosedur yang saya buat ya, yang saya beri parameter $NIM yang saya tangkap lewat sini tadi ya. Ini itu dari sini ya sebenarnya. Yang saya duduk ya. Nah dari sini. Nah, jadi ini tadi dibawa ke sini, kemudian di get ditampung di $NIM yang di sini. Nah $NIM nanti yang akan saya bawa ke sebagai parameter di SP yang repository yang saya buat. Ini apa isinya? Ini isinya delete from MHS where NIM-nya A ini ambil dari parameternya ini ya, boleh NIM boleh A ya, silahkan atau Anda mau menyesuaikan. Kemudian tadi ini nama SP-nya parameternya adalah A saja karena untuk menghapus saya hanya butuh NIM-nya saja, saya tidak perlu butuh nama dan yang lain, sehingga cukup seperti ini bentuk codingnya, SP-nya. Kemudian tadi saya eksekusi. Kalau sudah nanti akan sukses langsung masuk ke balik ke sini lagi dengan data yang tadi sudah tidak ada ya di tabel yang di sini. Itu untuk penjelasan secara teori untuk yang pertemuan ke-15 tentang edit, delete data dan penggunaan store prosedurnya. Semoga bisa dipahami. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.